Thank you. Oke, malam ini saya boleh tuh jam tangan saudara dan jam tangan saudara baik-baik. Sekarang jam 9:11. Jam 9:11. Kita tidak lama tentunya. Sudah mendekati jam tidur saudara. So, let's do it. Ya, saya cuma akan menjelaskan temanya dan kita akan mengarah kemana dalam campnya kita. Kita pilih tema participation. Kita memilih tema yang sangat unik. Tema ini adalah tema yang mungkin jarang saudara dengar, tapi sebenarnya ini adalah ide yang paling kuat dari Alkitab. Kalau saudara baca secara naratif, ya, secara naratif kalau baca Alkitab, salah satu ide Tuhan yang paling dahsyat adalah ini. Tuhan ingin mengajak saudara terlibat bersama Dia. Itu dia. Itu adalah ide yang luar biasa dahsyat. Itu terkandung pada tujuannya Tuhan. Jadi itu nggak bercanda. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Mari kita baca dulu ayat yang udah biasa kita baca. Mungkin selama 5 tahun belakangan ini ayat ini kita telah ulang-ulang baca. Sudah baca barangkali 100 kali selama saya berkhotbah. Tapi kita akan baca ulang ayat-ayat ini. Kita akan mulai dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Jadi Kejadian 1 ayat 26 ini berisi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. So tentu kita tahu kitab Kejadian memuat tentang apa? Tentang tujuan Tuhan menjadikan manusia. Itu kitab Kejadian. Kalau saudara baca kitab Kejadian, nggak usah cari di dalamnya berapa umur bumi ini, nggak perlu. Kejadian nggak siapkan itu buat saudara. Dan juga nggak perlu tahu siapa sih sebenarnya ya orang-orang yang ada di luar Taman Eden waktu Adam dan Hawa ada di dalam taman. Saudara juga nggak usah bingung mengenai hal tersebut. Sebab tujuan Tuhan menulis kitab Kejadian adalah untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhan punya tujuan menjadikan manusia. Jadi saudara punya tujuan itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu jelas. Itu adalah sesuatu yang luar biasa powerful untuk kita ketahui. Nah ini tujuan Tuhan jadikan manusia. Kejadian 1, Kejadian 2 dan Kejadian 3 sebenarnya merupakan pendahuluan yang paling dahsyat dari semua kitab yang ada di Alkitab. Kejadian 1 berbicara yang pertama tentang penciptaan, betul? Kejadian 2 berisi ya langsung kejatuhan, bagaimana manusia hidup di dunia ini, kejadian 1 dan 2. Kejadian 3 adalah kejatuhan. Selebihnya berisi bagaimana sejarah Tuhan mempersiapkan untuk penebusan. Yang ketiga adalah manusia ditebus, redemption. Kemudian yang keempat adalah manusia akan dimuliakan kembali pada tujuan Tuhan yang semula. Jadi ada 4. Yang pertama adalah pencipta. Yang kedua kejatuhan. Yang ketiga adalah penebusan. Yang keempat adalah sering sekali disebut dalam Alkitab itu adalah sebagai glorification, kemuliaan manusia. Tapi kemuliaan manusia ada di mana? Sebenarnya adalah kembali lagi pada tujuan awal Tuhan menjadikan manusia. Sebenarnya begitu. Kalau baca narasi Alkitab, dia tunjukkan hal yang seperti itu. Nah coba kita lihat sekarang Kejadian 1:26. Dan siap ya, ini ayat penting sekali buat kita. Ditulis oleh Alkitab begini. Berfirmanlah. Jadi di Alkitab ini ada berkali-kali Tuhan berfirman. Tetapi ayat 26 specifically dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Sampai ayat itu aja, 26 sampai ayatnya yang ke-28. Sekarang perhatikan, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan mau manusia terlibat dalam 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, manusia terlibat di dalam keserupaan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan mau manusia sama dengan Tuhan
supaya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan, supaya manusia bisa berjalan bersama dengan Tuhan, supaya manusia dapat menjadi, ini kata yang saya pilih hati-hati, partner kerjanya. Tuhan mau manusia seperti itu. Jadi yang pertama adalah sebuah partisipasi dalam karakter ilahi. Kita mau diajak Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, itu untuk menyatakan keserupaannya di seluruh bumi ini. Manusia dijadikan pertama untuk menjadi sama dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Lebih cocok serupa daripada sama, ya. Likeness, not equalness. Kita itu dalam keserupaan dengan Tuhan, bukan kesamaan dengan Tuhan. Manusia tidak akan pernah jadi sama seperti Tuhan. Manusia harusnya seperti Tuhan, in His likeness, not in equalness with God. Itu jelas. Jadi Tuhan pertama mau kita ada di dalam fellowship dengan Dia. Tuhan suka persekutuan. Jadi kalau sudah diajak bersekutu dengan Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. By itself, fellowship with God, it's powerful. Saudara mesti tahu itu. Kalau sudah terhubung dengan Tuhan, sudah bersekutu dengan Tuhan, di situ ada kuasa yang tak tertandingi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mau kita berpartisipasi untuk memerintah bersama dengan Dia. Jadi yang pertama adalah Dia mau kita berpartisipasi dalam fellowship, dalam persekutuan, di dalam keindahan hubungan. Tapi yang kedua, Dia mau manusia juga terlibat di dalam pemerintahan dengan Tuhan. So God is calling every one of us to actually take part in ruling and reign the world in His name. Tuhan mau itu rencananya buat manusia. Orang berkata, ini pengajaran kayaknya megalomania sekali, mau memerintah dunia. Kata pemerintah di dalamnya jangan diartikan sudah harus berkuasa atas dunia ini. Nanti kita akan bahas terpisah. Tapi yang jelas yang dimaksud sini adalah Tuhan mau mengajak semua kita terlibat di dalamnya. Jadi kata terlibat adalah hal yang penting. Bilang dulu, terlibat. Kata terlibat itu kata kunci. Terjemahan bahasa Inggris itu adalah participate, berpartisipasi, bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Ide ini adalah ide Alkitab. Ide ini sebenarnya sudah ada di Alkitab sangat lama, tapi kita nggak suka ide ini. Kita pikir Tuhan itu terlalu jauh, terlalu tinggi. Masa Tuhan mau bersahabat dengan manusia? Masa Tuhan mau jalan-jalan sama manusia? Enggak, baca Alkitab. Setelah kejatuhan manusia pun Tuhan masih rindu berjalan dengan manusia. Karena memang kerinduan Tuhan adalah having fellowship with you. Kalau fellowship harus ada kesamaan. Kesamaan satu common, ada communication, ada hal yang common. Sudah tidak mungkin fellowship dengan apa yang tidak common, ya kan? Saya bisa berkomunikasi dengan iPad saya, bisa. Saya bisa komunikasi dengan iPad saya bisa mengkomunikasikan sesuatu buat saya. Tapi saya tidak bisa fellowship sama iPad saya. Saya tidak mungkin cium-ciumin iPad. Tidak bisa. Saya tidak bisa menyatakan afeksi saya pada iPad. Walaupun sekarang sudah ada banyak orang yang menyatakan afeksi pada elektronik, pada anjing, pada yang bukan manusia. Kalau mereka pikir apa aja, sebenarnya enggak. Fellowship itu hanya bisa terjadi kalau orang ada dalam keserupaan. Nah itu dia, itu masalah utama itu. Makanya kita harus mengerti dulu, Tuhan jadikan manusia menurut gambarnya, sebab Dia ingin manusia berfellowship dengan Dia. Tapi setelah itu, Dia ingin manusia memerintah bersama dengan Dia. Dua hal ini adalah hal yang paling penting. Oke. Simpan ide itu, sebab itulah tujuan Allah jadikan saudara dengan saya. Intim dengan Dia, memerintah bersama Dia. Katakan hal tersebut, intim dengan Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Sekali lagi, intim dengan Tuhan, memerintah bersama Tuhan. Sekalipun idenya kita harus tahu, kata memerintah di situ, kata radah di situ, bukan berarti ada unsur manusia dapat menguasai manusia yang lain. Sama sekali tidak. Kita tidak terpanggil untuk menguasai manusia yang lain. Ingat baik-baik, kita tidak terpanggil untuk menguasai manusia yang lain. Kita terpanggil untuk menguasai, dengan kata lain, kata berkuasa di situ adalah kata have dominion itu punya pengertian
kita menggunakan tata kelola kerajaan di dalam menjalankan kehidupan ini. Yang kita kuasai hanyalah fasilitas, burung, tanaman, alam yang harus dikelola. Manusia bukan urusan saudara. Saudara tidak berhak menguasai manusia, siapapun dia. Amin. Ya, saudara tidak berhak. Enggak. Ya, saudara boleh kembangkan dalam pengajaran apapun, tetapi jelasnya adalah yang berhak menguasai manusia hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Manusia harus bikin apa untuk sesamanya? Yesus beritahu buat kita. Yesus katakan kita harus melayani. Jadi kata menguasai itu, ingat ini baik-baik, equals melayani. To rule, to govern the world equals to serve. Yesus yang bilang itu. Kita baca dulu ayatnya supaya saudara tidak lupa. Ini sebenarnya adalah pengulangan, saudara pasti sudah tahu ini, tapi ingatin saja sebab setelah ini akan sangat penting. Di dalam kitab Injil Markus pasalnya 10, coba kita lihat Markus pasal 10, you know this verse. Ini bukan ayat baru buat kita. Kalau saudara baca dari ayat 35 sampai ayat 45, saudara boleh baca di situ. Tapi saya mau baca ayat 42 saja sampai ayatnya yang ke-43 atau ayat 44, ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu, ayat 42, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan apa? Tangan besi. Dan ini katanya saya dipilih hati-hati. Pembesarnya, bilang dulu, menjalankan kuasanya dengan apa? Dengan apa? Tangan besi. Jadi mereka menjalankan kuasanya dengan apa? Tangan besi. Pernah dengar ada pemimpin tangan besi kadang-kala baik? Nggak ada baik. Ini sudah nggak ada baik itu. Ya, karena kita bilang dan pembesarnya apa? Menjalankan kuasanya. So top down, otoritas dari atas ke bawah. Mereka menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Yesus katakan ayat 43. Coba 43. Tidaklah demikian apa? Di antara kamu. Kata itu penting sekali. Kalau dunia seperti ini, kamu tidak. Kamu seperti apa? Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kata memerintah, kata tata kelola government itu atau kerajaan itu adalah dengan cara apa? Melayani. Dan melayani ini prinsip yang paling utama sebenarnya. Orang tanya pada saya, what is a kingdom culture? It's serving. Serving itu kingdom culture. Di keluarga kingdom culture ini harus terjadi. Di komunitas ini harus terjadi. Di garam ini penting banget. Masih ingat ya? Kita punya 3 kata penting di garam. Simple, connected, serving. 3 kata itu kita pilih hati-hati sekali sekitar 5-6 tahun lalu untuk menyatakan bahwa inilah kredonya kita, ini karakternya kita, ini tujuannya kita. Yang lain boleh jadi apa aja. Kita akan tetap simple, kita akan tetap tersambung satu sama lain, bersekutu, kita akan tetap melayani. So melayani ini show the quality of the governor, show the quality of the government, show the quality of the due rule and reign with God. Itu yang harus kita tunjukkan. Nah, tujuan ini sangat penting. Siap ya? Jadi dari awal tujuan Tuhan itu melibatkan saudara. Sudah dari awal. So participation is not new ideas. Participation is the very old ideas of God. Tuhan mau saudara semuanya terlibat. Oke, manusia jatuh. Setuju manusia jatuh? Ya, jatuh. Tapi apakah Tuhan kehilangan tujuannya? Enggak. Tuhan tidak pernah merubah tujuannya. Tujuannya tetap sama. Sampai hari ini tujuannya tetap sama. Bahkan arah gereja, saya yakin sekarang sedang diarahkan pada tujuan ini. Sebab gereja sudah terlalu lama tujuannya dibelokkan. Nanti saya akan beritahu kepada saudara. Dibelokkan kemana kita? Tapi coba kita lihat dulu. Gereja sekarang lebih banyak mengkonsentrasikan diri kepada 2 hal. Yang pertama adalah kepada hanya keselamatan. Yang kedua
adalah hanya pada ibadah. Mereka gagal melihat kepada keseluruhan kehendak Allah, sehingga gereja cuma sibuk kebaktian. Gereja jago kebaktian, gereja jago bikin semuanya, gereja hebat buat semuanya kebaktian. Saudara mau model kebaktian kayak apa? Gereja udah jago. Udah. Tapi 2 tahun pandemi kita tahu, semuanya jatuh ke tanah, bukan? Liturgi hancur, ritual hancur, semua yang dianggap sebagai, maaf saya pilih kata ini, hati-hati, sapi kudus, sacred cows-nya gereja berantakan, nggak ada lagi, semuanya hancur. Sebab Tuhan mau berkata begini, hey, your priority should be the purpose that I given you. Kita tahu prioritas kita seharusnya adalah apa? Prioritas yang Tuhan berikan buat kita. Nanti saudara akan tahu, memiliki tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara is the key to open all the blessings of the Lord. Sekali lagi, mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, itulah yang akan memberikan saudara kunci untuk membuka pintu berkat di dalam kehidupan ini. Kembali ke Kejadian 1 ayat yang ke-27 sekarang ini. Lalu Tuhan menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Dia jadikan manusia. Nah, kata ini adalah kata penting sekali. Tuhan sudah jadikan manusia. Tebak setelah manusia jadi. Ini saya mau beritahu saudara. You better listen to this carefully. Karena dia akan rusakkan teologi saudara setelah ini. Karena begini, setelah manusia jadi, hal pertama yang Tuhan lakukan buat manusia adalah, ada yang tahu? Tuhan berkati manusia. Saya ulangi lagi. Apa hebatnya Bang Jo? Tunggu, sebab ini peredai. Nanti dengar. Hal pertama yang Tuhan buat untuk manusia adalah Dia berkati manusia. Konsep kita di kebaktian, konsep agama tuh gini, berkat nanti. Berkat nanti kalau kita baik-baik, kita bayar perpuluhan baik-baik, kalau kita tetap setia datang ke kebaktian, baru kamu diberkati. Itu konsep apa? Agama. Kalau Tuhan gak begitu. Tuhan gak begitu. Berkat Tuhan datang karena apa? Itu pertanyaan saya. Bayangkan Tuhan jadikan manusia, hal pertama, Dia tidak berfirman pada manusia, Dia berkati dulu. Sudah nggak percaya baik ayat 28 ya? Coba ayat 28. Ayat 28. Allah. Lalu apa? Dia berkati dulu. Kenapa Dia berkati? Sebab begini, berkat itu selalu connected to the purpose of God. Kalau saudara hidup dalam tujuan-tujuan Tuhan, berkat Tuhan akan datang pada saudara. Saudara akan mengerti artinya berkat. Seperti berkat di sini, arti yang sangat powerful. Oke, mari kita bahas sedikit dulu. Saudara mungkin sudah pernah tahu, tapi ya kita ulangi aja. Kata berkat di situ, lalu Allah memberkati mereka. Di Alkitab Perjanjian Lama ada 2 kata berkat. Yang satu adalah barak. Saya tahu di kepala saudara pasti Barack Obama gitu berarti. Barack Obama. No. Kata barak itu adalah blessing. Kata barak itu juga punya arti pujian. Masih ingat kata itu? Justru diterjemahkan bahasa Inggris menggunakan kata pujian. Ada 7 kata pujian. Salah satunya adalah barak. Ada tehila, ada samar, ada barak, ada toda, ya. Itu semua itu. Itu ada 7 kata. Salah satunya adalah barak. Makanya di Alkitab bahasa Inggris muncul kata ini. I will bless the Lord at all time. Ya kan? Aku akan memuji Tuhan dalam segala waktu. Kata-kata pujian juga itu berasal dari kata blessing, barak. Nah itu kata yang dipilih, barak. Tapi kata yang kedua yang sama dengan barak akar katanya adalah berekah. Dari kata itu kita dapat kata berkat, barokah, berekah. Berkat ya sudah Arab-Arab lah. Ya, berkat itu Arab, berkat itu Arab. Tapi kalau barak sama berekah itu adalah Ibrani. Nah, apa konsepnya
daripada berkat. Oke. Ini orang kira berkat itu duit. Kalau saudara sekarang punya konsep berkat adalah duit, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Karena bukan. Berkat gak ada duit. Duit baru muncul belakangan. Waktu Tuhan berkati Adam dan Hawa, mungkin mereka tidak pakai baju waktu itu kan. Memang ditulisnya begitu. Jadi belum ada kepemilikan. Berkat gak ada hubungan dengan kepemilikan. Bukan. Berkat bukan apa yang diberikan pada saudara. Bukan. Tahu artinya berkat? Kata berkat itu sebenarnya gambarnya. Kan bahasa Ibrani itu bahasa gambar. It's a descriptive language. Jadi kalau berkat itu begini. Berlutut, kemudian menaruh tangan. Itu artinya berkat. Berkat itu berlutut, terus kemudian meletakkan tangan. Apa artinya? Tuhan meletakkan tangan ke saudara. Kata Tuhan meletakkan tangan, Tuhan mau berkata begini. I will work in you. Amen. And I will work through you. Jadi arti diberkati adalah Tuhan mau kerjasama dengan saudara. Oh come on. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. Tuhan mau bekerja lewat kehidupan saudara. Tuhan mau ada dengan saudara. Makanya ditulis di Alkitab, esensi kehidupan itu disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan mau bekerja lewat kehidupan saudara. Itu artinya berkat. Kalau artinya Tuhan mau berkati saudara, itu berarti Tuhan mau bekerja dalam kehidupan saudara. Dan berkat Tuhan itu tidak muncul di belakang, dia muncul di depan. Exactly ketika dia berkata begini, inilah tujuanku bagimu. So berkat Tuhan selalu connected pada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sudah paham ini? Saya kemudian sadar, berkat datang di depan. Saya nggak kejar berkat. Sebab berkat diberikan dulu buat saya. Oh gitu ya? Contoh. Di Alkitab ada satu laki-laki ganteng. Namanya Joseph. Sudah tahu cerita Yusuf? Yusuf adalah salah satu narasi Alkitab yang paling kuat untuk menunjukkan kepada kita bahwa there is purpose in our lives. Ada tujuan dalam kehidupan kita. Dan tujuan itu Tuhan suka nyatakan lewat mimpi, lewat dreams. Kalau saya bilang dreams kan tidak harus tidur kan. Cita-cita, kerinduan, passion, sesuatu yang kita anggap saya akan jadi seperti itu. Things that we want to be one day, sesuatu yang kita ingin capai dalam kehidupan ini, itu semua kita sebut sebagai dreams. Dan Yusuf adalah contoh yang paling dahsyat untuk memberitahukan begini. There is a man with the purpose of God in his life. Tebak apa yang terjadi dengan orang ini? Dia dikerjain oleh saudara-saudara. Tapi apakah Tuhan kehilangan arah dengan dia? Apakah Tuhan berhenti memberkati dia? Siapa di sini yang pernah tahu dia dibenci oleh keluarganya? Hal paling dia dibenci sama keluarga, ketahuilah. Yusuf dibenci. Dia bukan cuma dibenci, dijual, dibuang dulu ke dalam sumur, diangkat lagi dijual kepada keturunan Ismail. Kita baca aja ceritanya, kenapa sih? Kita baca aja. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Nah, kalau saudara mau tahu, baca dari kejadian 39 sampai kejadian 42. It's a powerful story about a man blessed by God. Kalau saya punya bahasa tentang seorang yang disertai oleh Tuhan. Coba kita lihat. Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, saya suka kata itu. Gambaran pertama, Yusuf adalah budak belian. Tapi, itu benar. Tetapinya dong. Tetapi apa? It doesn't matter your social status. It doesn't matter your degree. It doesn't matter who you are. It will matter. Kalau sudah disertai oleh Tuhan, that makes the difference.
Jelas dong? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata yang tepat adalah, tapi Tuhan berpartner dengan Yusuf. Tapi Tuhan mau bekerja lewat kehidupan Yusuf. Kalau saya pakai bahasa yang sedang pakai tadi. Tetapi Tuhan memberkati Yusuf. Apa yang terjadi? Sehingga ia menjadi seorang yang kalau pas lagi untung dia berhasil. Kalau pas lagi mujur dia baik. Kalau pas dia punya koneksi dia berhasil. Kalau pas dia punya orang dalam kalau dia berhasil. Enggak tuh. Seorang yang selalu berhasil dalam apa? Pekerjaan. Biar berhasil dalam pekerjaan. Kata berhasil dalam pekerjaan ini harus terlihat. Kata berhasil ini adalah manifestasi daripada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Percaya, kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, sudah pasti berhasil. Dan orang akan melihatnya. Bilang dulu, melihat. Oke, coba lihat ayat yang ketiga. Ya, itu. Setelah dilihat oleh siapa? Oleh Tuhannya, bahwa Yusuf apa? Disertai Tuhan. Jadi disertai oleh Tuhan itu kelihatan, Pak. Amin. Kelihatan, Pak. Yes. Kelihatan. Ya mungkin sudah nggak lihat itu dalam diri saya, tapi saya disertai oleh Tuhan, sudah. Nah, kita bilang ini, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan, siapa yang buat? Tuhan. Bukan Yusuf, tapi Tuhan yang buat. Berarti kelihatan banget di ayat ini beritahu bahwa Tuhan menaruh tangannya atas Yusuf. Berarti Tuhan mau bekerja di dalam kehidupannya. Bapak Ibu tolonglah, kenali Tuhanmu. Yes, yes. Jangan lupa kenali Tuhanmu. Jangan kira Tuhanmu kayak Tuhan agama lain. Jangan pikir imanmu sama dengan iman yang agama lain. Beda. Hei, jangan bercanda dengan kita sedang saudara. Kita kumpul di sini bukan cuma main-main agama-agamaan. Dulu kita nggak kumpul itu buat itu. Saya yakin Tuhan punya acara yang jauh lebih baik daripada cuma sedang kumpul dan kemudian kita nyanyi dan pulang seperti itu. Enggak. Saya yakin Tuhan mau menarik perhatian kita sambil berkata gini, hey, know me better, please. Kenali aku dari dekat. Biar kamu tahu bahwa kerinduanku dari awal, bahkan tujuanku dari awal adalah memberkati kamu. Amin. Ini bukan prosperity gospel, my goodness. Yes. Bukan. Ini adalah Amicus di Alkitab dengan jelas. Ini masalahnya buat kita, tahu nggak? Kita itu mau ciptakan Tuhan menurut maunya kita sendiri. Ya kan? Saya khotbah waktu acara Pasca kemarin, saya beritahu kita mau Tuhan seperti yang kita mau. Kita ciptakan Tuhan seperti kita mau, yang kita suka. Seperti kita mau Tuhan yang suka marah-marah, gitu kan? Kita mau Tuhan kalau kita minta apa aja dia kasih, ya kan? Kita mau Tuhan kalau kita pegang dia pijit, ya kan? Kalau kita pas aus dia bawa sirup pakai es, gitu kan? Atau soda yang udah dingin, gitu. Jadi itu yang dibilang kita pikir Tuhan itu adalah global butler. Dan yang berikutnya saya pilih kata itu ada global butler dengan apa? Cosmic therapist. Dia datang untuk buat terapi kita semua jadi lebih bagus. Kita pikir Tuhan kerjanya kayak gitu. Jadi kalau pas dunia nggak enak, kita bilang Tuhan yang salah kan? Orang Amerika berkata, di mana ke Tuhan waktu 911? Iya, saya masih ingat di Jakarta waktu kejadian tahun 98. Ingat kejadian itu. Saya pas di Jakarta, saya masih khotbah di gereja GBI Sungai Yordan. Waktu itu mereka masih GBI, ada di Bank Dewa Ruci, lantai 9. Saya masih ingat. Habis saya khotbah ketemu si klien di tempat lain, saya begitu masuk lift, ibu kejar sambil menangis, sambil bertanya pada saya, di mana Tuhan Pak waktu anak saya diperkosa? Oh. Saya bilang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu Tuhan ada bersama ibu sekarang dan dia minta ibu untuk mengampuni orang yang berbuat kesalahan. Saya mau jawab apa? Saya tidak tahu. I don't know. Saya tidak tahu. Saya yakin Tuhan ada di situ. Apa itu menyatakan bahwa dia tidak adil?
Karena begini, apa saja yang buruk bisa menimpa saudara. Yusuf alami itu. Kurang buruk apa lagi yang dialami? Betul. Oke. Kalau saudara baca ayat 39 sampai ayat 20, saudara akan tahu ceritanya di pasal yang sama. Bahwa Yusuf kemudian bertemu, karena rupanya apa yang dilihat oleh Potifar dilihat lain oleh istri Potifar. Jadi Potifar melihat Yusuf, tapi dia melihat di sisi yang lain. I don't want to talk about that. Itu nanti sudah bicarakan sendiri. Tapi kemudian kita tahu ceritanya. Yusuf kemudian apa? Difitnah. Kemudian ayat 20 dan seterusnya bercerita bahwa Yusuf masuk penjara. Ada lagi yang lebih buruk daripada itu. You work as hard as you can be. You are blessed in everything that you do. Now you try to do the best that you can be. Istri dari tuan saudara, angkat saudara, buang dalam penjara. Nah, saya beritahu dulu penjaranya Yusuf. Penjaranya Yusuf bukan tempat penjara pencuri ayam. Tolong ya, jangan salah. Di situ bukan pencuri ayam. Di situ adalah penjara politik. Itu adalah political prison. Jadi di dalamnya ada semua orang-orang yang raja nggak suka dimasukin ke situ. Pemimpin-pemimpin, juru minum raja dari situ. Jadi orang-orang politik. Yusuf dicemplungkan ke situ. Tapi tetap kan, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, dalam penjara pun saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan bekerja sama dengan saudara, Dia mau bekerja lewat kehidupan saudara. God wants to be your partner. Itu jelas, Tuhan mau berpartner dengan saudara. Ayat 21, jangan kemana-mana. Kejadian 39 ayat 21, thank you. Sama, bahasanya sama. Gak ada bedanya. Coba lihat. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi apa? Kepala penjara itu. Siap. Apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Jadi ini luar biasa. Rupanya tempat Yusuf berada merupakan persiapan buat dia punya posisi. Saya kemudian sadar, semua kesulitan saudara, semua masalah saudara, all your problems, all your hiccups in your journey, things that you think probably the worst experience that you experience in your life, that's probably the preparation that God wants you to have for you to rule and reign with Him. Why? Joseph, man, lihat Yusuf, semuanya udah kacau. Di rumah Potifar, dia mengurus tata kelola rumah tangga. Karena Alkitab bilang begini, Potifar gak usah bikin apa-apa aja, dia cuma bikin makan aja. Selebihnya Yusuf yang atur. Sekarang dia nggak atur lagi tata kelola, dia atur manusia. Manusia seperti apa yang diatur? Manusia yang memberontak terhadap raja. Di dalamnya kita bilang begini, ayatnya ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu. Siapa tahanan ini? Tokoh politik, anggota DPR, penjara KPK, ini semua di sini. Yusuf kemudian selain mereka, Yusuf kemudian apa? Menjadi in charge atas mereka. Ditulis oleh kita, mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang apa? Mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. So what is the narrations? Apa narasinya dari Kejadian 39? Dia mau beritahu buat kita, kalau Tuhan bekerja sama dengan kita, saudara tidak butuh fasilitas. Sekarang kita diajar harus punya fasilitas. Saudara tidak butuh fasilitas. Saudara tidak serius. Saudara cuma perlu mengerti bahwa Tuhan bekerja sama dengan saudara. Nah, tujuan camp ini dibuat adalah untuk membuka wawasan saudara, untuk memberitahu pada saudara bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan saudara di tempat saudara ada. Jangan berpikir ini, saya sudah terlalu tua. Jangan berpikir ini, saya terlalu muda. Jangan berpikir ini, saya biasa-biasa. Saya nggak cakap. Itu nggak penting. Kalau Tuhan menyertai saudara,
Saya punya bahasa, selesai. Selebihnya serahkan dia yang mengerjakannya dalam kehidupan saudara. Karena dia mau bekerja lewat kehidupan saudara. Tapi dengar saya baik dulu. Tapi kan ada persiapannya. Persiapannya itu kita belajar untuk mengerti. Banyak orang self pity, banyak orang memutuskan untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Banyak orang berkata Tuhan nggak ada. Banyak orang yang berkata cuma agama-agama. Saya beritahu pada saudara, kita semakin ada di ujung dari semua penggenapan apa yang dikatakan oleh Alkitab sekarang ini. We are in that situation right now. Kita sekarang ada di tempat dalam nubuat Alkitab yang sedang menanti kedatangan Tuhan. Kita harusnya mempersiapkan diri kita. Kan begini, dunia ini akan berakhir kalau tujuan Tuhan selesai. Bukan karena ada Amerika mau perang sama Rusia, bukan karena mau tabrakan meteor nanti, bukan karena tidak ada. Menurut saya silakan katakan semuanya itu. Saya sudah dengar itu waktu saya masih muda juga. Sekarang nggak jadi tuh. Orang yang dari sana berkata lagi, iya kamu juga bilang udah dulu Tuhan mau datang, sekarang nggak datang juga. Saya bilang masalahnya berbeda. Masalahnya dia tidak datang menurut maunya kita. Dia datang menurut kehendaknya. Saudara boleh punya semuanya. Saya masih ingat dulu kan saya suka banget itu peristiwa yang zaman. Saya ngotot banget mengetahui. Saya tahu saya sangat bodoh dalam eskatologi itu. Jadi saya berguru sama orang-orang. Saya pergi ke sana, pergi ke sini. Sampai saya pergi orang yang tulis-tulis peta zaman. Tahu peta zaman ya? Mereka tulis zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Tuhan datang di sini, nanti di sini, nanti Kristus di sini. Terus saya tanya, kapan semuanya ini terjadi? Nggak tahu. Tapi dia punya peta zamannya. Tapi dia nggak tahu kapan. Saya bilang haleluya, kita nggak tahu. Ya sama-sama kita nggak tahu. Berarti apa harus kita berbuat? Yuk kita kerjakan kehendak Tuhan. Itu jauh lebih penting. Sebab mari saya beritahu ini buat saudara. Nah, saudara akan marah sama saya, tapi saya akan beritahu buat saudara. Ya. Iblis akan suka saudara untuk cepat masuk surga. Supaya nggak ada yang kelola bumi ini. Saya ulangi lagi. Iblis akan cepat suruh pulang ke surga secepatnya. Karena gereja cuma selalu mengajarkan selamat masuk surga, selamat masuk surga. Padahal Tuhan berkata gini, yuk kerjasama dengan aku, kelola bumi. Yuk kelola apa yang Tuhan berikan buat kita, kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya saya yakin sekali untuk saudara yang sangat mencintai surga dan segera ingin pulang ke surga, saya beritahu buat saudara, pergi ke surga itu enak banget. Paulus bilang apa? Kita baca ya. Saudara jangan pikir saya mengambil pemahaman ini cuma karena saya mau aja ambil pemahaman ini. Saya sedang membawa saudara pada tujuan Tuhan. Kita diajak semua ke surga terus. Doktrin ini harusnya diperhatikan baik-baik. Bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini, untuk menjadi raja, memerintah bersama dengan Dia. Kita kan cuma diselamatkan kemudian datang kebaktian kemudian pulang ke surga. Enggak, pulang ke surga gampang banget. Filipi pasal 1. Disinilah kemudian saya akan akhiri khotbah saya untuk memberitahukan kepada saudara, sekarang ini ada keberimbangan yang tidak seimbang. Keberimbangan. Sekarang ini sedang terjadi sesuatu yang tidak seimbang antara ibadah dan kerja. Coba kita lihat Filipi 1 ayatnya yang ke-20. Silakan kita lihat ayat tersebut. Sebab kembali kerjaan bukan. Oke. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan apa? Beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam apa? Dulu, Kristus dimuliakan dalam apa? Tapi kita diajak cepatlah pergi ke surga supaya kita segera dimuliakan. Tapi Paulus bilang tidak. Kristus dinyatakan di mana? Halo? Kristus dinyatakan di mana? Di dalam tubuhku. Ya. Kemudian dia berkata begini,
baik oleh hidupku maupun oleh apa? Matiku. Cuman itu kita tahu, hidup dan mati itu dalam kekristenan sama. Ya, sama aja. Tapi ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah apa? Kristus apa? Dan mati adalah keuntungan. Ada yang bilang bahwa ayat ini lebih baik mati daripada hidup, kan? Ini namanya orang yang cari untung. Mereka tidak mau cari kehendak Allah. Saudara pedagang semua rupanya sini. Saudara mau cari untung semua. Kerjanya untung. Enggak. Ini. Tapi coba lihat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, bilang dulu bekerja. Nah, mulai tahun ini kita akan konsentrasi kepada pemahaman tentang pekerjaan, supaya kita semua mulai bekerja. Sudah lihat saya. Bukannya lebih enak kebaktian Pak Jo. Bukannya enak kayak Pak Jo jalan-jalan kemudian. Sudah pikir kita jalan-jalan aja. Kita bekerja keras. We work really hard. Kita sungguh-sungguh, nggak bercanda. Tapi ini bekerja untuk memberi buah. Jadi Paulus sudah menetapkan pilihannya. Buat Paulus, bekerja itu penting. Oke, jangan marah saya. Jangan marah. Kejadian 1 sampai kejadian 3 tidak ada kata penyembahan ditulis di dalamnya. No different one. Tugas pertama yang Tuhan beri buat manusia bukan nyanyi, bukan. Tugas pertama yang diberi Tuhan buat manusia bukan menyembah, bukan. Tugas pertama yang diberi untuk manusia adalah bekerja. Oke, hermeneutik ini tidak selalu pas. Kalau mungkin BJ ada di ruangan ini akan kritik saya barangkali. Tapi mau better. Karena begini, di Western, di dalam cara orang Western menunjukkan importantnya sebuah kata atau sebuah aktivitas, itu dengan mengadakan penelitian dari teksnya bahwa di mana kata itu disebut pertama kali. Itu di dalam hermeneutik Barat disebut sebagai the law of first mention. Ada the law of first mention. Di mana dia pertama kali disebut? Tahu nggak? Kata penyembah pertama kali disebut di mana? Kejadian 22. Abraham mempersembahkan Ishak. Situ kata pertama, penyembahan pertama kali muncul. Tapi kata bekerja udah muncul pertama kali. Sebab ini dia, sebelum manusia jatuh dalam dosa ya, pekerjaan itu adalah penyembahan. Saya ulang. Terus sudah marah lagi sama saya. Seriously. Karena sebelum kitab Kejadian pasal 3, pekerjaan itu adalah penyembahan. Coba kita baca ayatnya. Sekarang kita pergi Kejadian 3. Kejadian 3 sih. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Mulai ayat 15 saja langsung. Karena saya mau selesai di sini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Ini pertama kali kata bekerja muncul. Kata yang dipakai untuk kata mengusahakan ini adalah kata abad. Kata abad itu berasal dari kata abod. Kata abod ini kita dapat kata avoda atau bekerja yang adalah penyembahan. Jadi jelas kata abad itu kalau sudah lihat, saya sudah buka Strong Concordance, itu kata abad itu punya pengertian adalah Levitical service unto God. So working as a Levitical service unto God. Nanti setelah manusia jatuh dalam dosa, baru kemudian pekerjaan menjadi kutub. Tapi bekerja pada dasarnya untuk manusia pilihan Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Allah, bekerja itu adalah penyembahannya kepada Tuhan. Halo? Barukah kata ini ketika ditulis di Alkitab? Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa maksudnya itu? Itu sama dengan statement yang mengatakan buat kita
bahwa pekerjaan itu adalah seperti penyembahan kepada Tuhan. Pekerjaan ini yang dimaksud dengan apa? Melayani. Pekerjaan ini yang dimaksud dengan mengeluarkan potensi yang ada dalam diri saudara. Bapak Ibu, masih ada banyak potensi dalam diri kita. Jangan berhenti cuma karena usia kita tua. Jangan berhenti cuma berpikir bahwa, saya sekarang udah bikin apa-apa, saya sudah retire. Jangan berhenti. Sebab dalam saudara masih ada potensi yang Tuhan mau sudah keluarkan untuk memberkati bumi ini. Amen. Saudara kayaknya kurang percaya ini. Saudara terlalu banyak kebaktian menurut saya. Saya nggak anti kebaktian, saya nggak. Bukan saya yang anti penyembahan, bukan. Ada porsinya. Tetapi dalam konteks ini, semua kita disiapkan pekerjaan oleh Tuhan. Amen. Semua kita, nggak ada satu orang pun yang tidak disiapkan pekerjaan oleh Tuhan. Nggak ada satu orang pun. Ya. Makanya dalam kerajaan Allah nggak ada pengangguran. Betul. Kita disebut retired itu karena usia kita, karena menurut perusahaan usia segini udah nggak bisa lagi. Padahal sekarang kan sudah muncul penemuan baru ternyata ya. Orang yang paling produktif sekarang usianya 60-70 tahun ternyata. Tanya Pak Kiki kok kamu saya. Seriously. Lagi ada penelitian mengenai hal tersebut. Oke, saya mesti selesai. I have to stop here. Karena sekarang kita sudah menemukan bahwa kalau kita mau berpartisipasi bersama dengan Tuhan, kita harus rubah konsep kita. Yang pertama adalah berkat Tuhan turun ke atas kita kalau kita hidup dalam tujuan Tuhan. Makanya hidup dengan Dia. Berkat pasti ada pada saudara. Kalau berkat saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan mau bekerja di dalam saudara. Oke. Yang kedua, kita tahu bahwa ini prinsip. Kejatuhan manusia bukanlah membuat Tuhan membatalkan tujuannya menjadikan manusia untuk menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan untuk dalam keserupaan dan dalam pemerintahan. Kedua, sekarang yang terakhir adalah bahwa bekerja yang Tuhan maksudkan adalah pusat aktivitas kita adalah merupakan bentuk penyembahan kita pada Tuhan. So make that clear. Nah, itu bukan berarti saya berkata, Bang Jonda mau kita kebaktian lagi, kita kerja aja biar hari Minggu. Ya terserah pilihan saudara. Tuhan akan berbicara pada saudara mengenai hal tersebut. Ya, Tuhan pasti akan berbicara pada saudara. Tapi kata kuncinya ada di sini. Penyembahan pun adalah pekerjaan yang kita kerjakan. Bedanya adalah saudara latihan di bumi ini untuk kemudian akan saudara selesaikan dalam kekekalan. Saya mau akhiri dengan membacakan ayat ini. Tuhan mau saudara berpartisipasi dalam pekerjaan. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kitab Efesus itu berisi kitab penebusan. 1 dan 2, pasal 1 dan 2 berisi tentang karya Tuhan, posisi kita di dalam Kristus. Sekarang kita baca ini sama-sama. Saya sudah menjadikan ayat emas ini udah puluhan tahun. Sampai saya sudah ganti-ganti cara membacanya dari depan ke belakang, belakang ke depan, begitu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka bahasa gini. Karena Jonathan ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Jonathan hidup di dalamnya. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kita semua. Kalau baca dalam narasi Paulus, kepada orang yang telah ditebusnya, Amen. kepada orang yang ada di dalam Kristus, kepada orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Saya waktu mengerti ini seperti muncul di kepala saya. Where have you been, Jonathan? Kamu ada di mana aja? Kalau kita tahu posisi kita, Netflix bukan pilihan. Kalau kita tahu tujuan kita, bersenang-senang dengan dosa bukan pilihan. Amen. Kalau saudara tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, saudara akan pikir habiskan waktu untuk mementingkan diri sendiri. You will not do that. That's right. Karena kalau saudara mengerti apa yang dibaca, yang ditulis di ayat ini, my goodness. Kata buatan Allah, kan ini seringkali orang konsentrasi di kata buatan Allah.
craftsmanship of God. Kita ini adalah masterpiece. Kita suka masterpiece-nya. Ya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik, yang disiapkan Allah. Bilang dulu, disiapkan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya prepared. Tuhan menyediakan kita pekerjaan. Anak-anak saya suka menggunakan kata itu, serviceable. BJ suka menggunakan kata serviceable. Steve udah nggak keren, tapi serviceable. Oke, yang tahu Steve bersyukurlah sudah tahu. kita udah terbiasa untuk berpikir bahwa apa aja yang bisa dikerjakan kita pakai untuk mengerjakan sesuatu. Tapi prinsip utamanya Tuhan mau berkata ini, everyone entrusted a work, a job, a responsibility. Karena tanpa tanggung jawab kita tidak bisa bertumbuh. If you ask me as a minister, kau sudah tanya, kamu ingin jemaat jadi kayak apa? Kita tidak percaya jemaat di sini kan? Kita percaya bahwa kita cuma anggota. Kita percaya bahwa kita semuanya adalah murid. Kalau orang tanya pada saya, what do you want? Saya akan jawab, supaya mereka semuanya bertumbuh. Bagaimana mereka bisa bertumbuh? Kalau mereka masuk di sini nih, pekerjaan yang Tuhan berikan, mereka latih tanggung jawab, mereka latih hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang memilih kenyamanan dan kemurahan. Ingat kata kemurahan yang saya maksud di situ, jadi murahan. Beda kemurahan yang artinya goodness. Yang saya maksud orang memilih hal-hal yang murah, cheap grace. Kita mau memilih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai PR, jawablah pertanyaan ini. Mana datang dulu? Pilihan atau panggilan? Panggilan atau pilihan? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Saya mau kita tahu tujuan Tuhan bicara buat kita. Mungkin seluruh kehidupan saudara sudah habiskan untuk kesia-siaan. Mungkin pekerjaanmu adalah pekerjaan yang kau pikir hanya untuk kepentinganmu sendiri. Tapi begitu engkau tahu bahwa pekerjaan itu engkau lakukan untuk Kristus, beda cara melihat pekerjaan. Beda cara melihat bagaimana engkau harus melakukannya. Beda engkau bertanggung jawab.